warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa share kembali di video di pagi hari ini. Gambaran ini adalah bawang merah saya usia 18 hari setelah tanam telur. Nah, gambarannya dari atas seperti ini lur ya. Dari atas. Nah, ke atas. Kita sama yang bawah. Nah, alhamdulillah untuk ulat-ulatnya sudah teratasi lur ya, sudah bisa teratasi dengan beberapa racian saya yang sudah saya share di video-video yang sebelumnya. Dan alhamdulillah juga di pagi hari ini, sebelumnya bagaimana kabarnya dulurku? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin. Nah, ini adalah gambaran 18 hari setelah tanam, habis pemupukan yang ke pertama lur ya, pertama. Ini hasilnya kaku lur ya, nih kaku. Kaku kok kakunya lur, tebal. Nah, untuk pemupukan yang pertama sebelum saya sampaikan apa rahasia ataupun tips saya, mungkin saran saya yang memakai mulsa ataupun yang memakai non mulsa itu tanamnya berbeda dalam pemupukan dulur. Kalau saran saya kalau pemakaian mulsa lebih baik pemupukan yang pertama diberikan di pupuk dasar. Yang kedua, pupuk pertama bisa molor sampai usia 18 sampai 20 hari setelah tanam. Tidak usah terburu-buru. Yang ketiga, untuk mulsa lebih baiknya tidak usah banyak disiram. Nah, karena di sini juga masih hujan. Berarti adalah tip-tip yang mungkin saran saya pribadi yang sudah berkali-kali tanam itu sudah saya lalui dan sudah saya pertimbangkan, saya hitung-hitung. Ternyata perbedaannya seperti itu dulur. Untuk non mulsa biasanya pemupukan pertama dilakukan di usia 10 sampai 15 hari setelah tanam. Nah, untuk yang non mulsa, kalau yang mulsa saran saya pemupukan yang pertama usahakan langsung diberikan di pemupukan dasar, karena pemupukan pertama langsung kita mulsa, kita pakai plastik, lalu umur 10 dengan perkembangan yang cukup bagus. Biasanya dari perkembangannya mulsa non mulsa itu bagus yang mulsa lur, karena yang pertama untuk lahannya jelas masih awet ya, kadar airnya dia bisa menyimpan, jadi masih bagus dalam pertumbuhan. Sehingga di pemakaian mulsa ini saran saya dan pengalaman saya pupuk yang pertama kemarin itu langsung saya berikan di pupuk dasar. Nah, pupuk dasar, sehingga ya ini adalah hasilnya yang sudah saya lakukan dulur. Nah, ini seperti ini hasilnya, ini dulur. Oh, bonggolnya besar ya, bonggolnya besar. Yang kedua, tip yang kedua, kalau pemakaian mulsa biasanya bisa molor. Nah, saran saya untuk pemakaian mulsa untuk yang pupuk pertama jangan sampai dicepatkan lur ya, jangan sampai dipercepat. Usahakan, kalau saran saya, kalau memang pupuk pertama dimasukkan di pupuk dasar, pupuk yang pertama usahakan lebih dari usia 15 hari setelah tanam. Saya tidak menyangkal bahwa nanti akan kuning, akan ini, tidak lur, karena mulsa itu kalau sudah disiram air, ketahanan air di kadar di lahan tuh semakin awet, tanaman juga subur, senang, karena air tuh masih menyimpan, bukan kering lur ya. Seperti ini, kita siram, nah, dia awet bisa sampai 2 sampai 3 hari lur ya di dalamnya tuh. Dibandingkan dengan non mulsa, dia langsung ke papar matahari yang sekitar sini itu biasanya sudah kering. Cuman yang saya pribadi, kalau lahan ini kalau disiram kenyang hujan ataupun tidak, lahan yang tidak terlubang ataupun yang tertutupi ini biasanya dia masih basah. Dia bisa menyimpan kadar air yang ada di lahan ini. Nah, di sini
Lalu di sini sehingga akar saat pertumbuhan air juga cukup, dia akan memanjang dan semakin subur. Apalagi ditambah dengan nutrisi pupuk yang ada di lahan ini. Nah, ini adalah contoh lur ya. Tuh, ini umur 18, sudah bonggolnya sudah besar, lalu juga dari tanaman juga cukup bagus kan saya. Bagus. Nah, untuk pertama saya kemarin memakai pupuk ada 2. Nah, ini ada 2 lur ya. Ini ada 2 yang saya lihat kan, biru sama hijau sudah jelas. Dulu udah tahu ya. Saya memakai grower sama NPK 15 DGW. Nah, sekarang untuk yang pupuk saya lebih condong ke DGW lur, karena DGW ternyata bonggolnya ini bisa membuat besar lur ya. Yuk. Saya akui, saya baru 2 kali ini pakai DGW, bonggolnya sangat besar, bagus bonggolnya. Cuman untuk kelarutannya DGW-nya agak sedikit susah lur ya. Cuman mas kemarin juga pas hujan akhirnya juga alhamdulillah juga dibantu bisa larut lur. Yang kedua grower dari NPK dari Mutiara, saya pakai takarannya DGW-nya 25 kilo, lalu growernya hanya 15 kilo, sehingga totalnya pupuk yang sudah saya berikan di lahan ini di 1 kintal 90, 1 kintal 90 lebih lur ya. Saya memakai 40 kilo lur ya. 40 kilo. Dengan gabungan 25 kilo NPK DGW sama growernya saya kasih hanya 15 kilo. Nah, hasilnya bagus. Nah, bisa dicontoh lur ya. Jadi saran saya sekali lagi, kalaupun memang ada rekan tani yang mencoba memakai mulsa, usahakan pupuk yang pertama langsung dimasukkan di pupuk dasar, sehingga umur 10 sampai 15 hari tidak terburu-buru memupuk. Karena kalau kita pupuk di umur 10 sampai 15, kalau di sini biasanya terlalu subur, bibit itu biasanya akan guling lur. Nah, dia akan oling. Nah, kayak gini lur ya. Oling. Karena sudah subur dengan air ditambah nutrisi untuk penggemukan, sehingga bibit yang baru 10 hari kalau digemukkan tuh tidak sanggup lur, tidak cukup, sehingga dia akan mengalami rusak ataupun mengalami efek dari lekor ataupun bibitnya mungkin ngesot ataupun busuk. Nah, itu adalah efek-efek yang kita berikan di saat kita memakai media mulsa dalam penanganan yang salah. Kalau saya seperti itu lur, kalau saya terkecuali memang ada rekan tani yang memakai mulsa dengan tidak memakai dasaran, baru memakai pupuk pertama di 10 hari, ya tidak masalah lur. Cuman kalau saya itu adalah merepotkan. Biasanya kalau musim-musim kemarau, kalau kita umur 10 hari sebelah padi biasanya, kalau saya yang pengalaman saya itu 10 hari sampai 20 hari itu ulatnya super sangat menyerang lur. Berarti ibaratnya serangan ulat itu banyak, sehingga kita jangan sampai sudah serangan ulat banyak kita juga difokuskan harus memupuk yang pertama, sehingga hal itu sudah saya hindari. Dan saya mengambil hikmah dari beberapa tahun-tahun yang kemarin untuk musim kemarau, untuk yang memakai media mulsa, pupuk pertama saya masukkan di pupuk dasar. Nah, ini alhamdulillah lur, ini berbagi pengalaman. Nah, untuk grower, kenapa kok saya pakai grower? Karena sekali lagi di umur 18 ini, dan saya memupuk di umur 17, dari batang calon umbinya itu sudah cukup untuk memberikan kalium yang cukup tinggi, sehingga saya tidak memasukkan kalium tunggal, hanya memasukkan kalium dari NPK seperti dari grower untuk memberikan dampak yang bagus pada tanaman, biar daunnya tidak terlalu meninggi. Lalu nanti di usia-usia 40 penurunan umbinya biar lebih cepat. Nah, biar lebih cepat lur, kalau pengalaman saya tidak terlalu lama lur ya. Nah, seperti ini lur ya, bagus kan lur ini. Dan untuk pemberian nutrisi pada tanam kali ini belum saya berikan, nanti saya akan berikan di usia-usia 20 hari setelah tanam, di minggu-minggu besok lur ya. 20 hari tanam baru saya masukkan nutrisi seperti NPK ataupun dari
dari apa Bayer itu Ambition ataupun yang lainnya nanti sudah saya berikan, sudah saya siapkan. Nah ini kalau tanaman kalau sudah tinggi kayak gini, tinggi bonggolnya kuat kayak gini, wis aman lur, aman. Ini anaknya nanti hanya 4 lur ya, hanya 4, nanti mecahnya di usia-usia 35 sampai 40 dia akan mecah. Ini jelasnya ini sudah ada pemecahannya nih, daripada di usia-usia 20 30 di usia 20 anaknya terlalu banyak seperti ini lur ya, nanti takutnya dia akan mecah di usia-usia 35 40. Tapi yang ini alhamdulillah juga batangnya juga kokoh lur. Nah ini dari bawang merah saya, DGW saya kasih 25 kilo, sama growernya saya kasih 15 kilo, sehingga totalnya sekali lagi hanya 40 kilo untuk pemupuan yang pertama di usia bawang merah saya 17 hari setelah tanam kemarin. Dan di cuaca cerah atau cuaca kemarau dan diselingi dengan musim hujan atau masih hujan udah di sini. Seperti kemarin juga masih hujan deras. Nih sama lur nih ya. Rumputnya juga jabut. Nah, sana saya. Nah, sekian, terima kasih untuk video di pagi hari ini. Untuk insek sudah saya berikan, fungi sudah saya berikan, pupuk sudah saya berikan, nanti saya akan berikan di nutrisi yang video berikutnya. Saya pamit, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Mau di share di kolom komentar kalau masih ada kesulitan dalam penanam bawang merah. Mari kita belajar bareng-bareng. Kalau ada yang lebih senior ataupun yang lebih mahir, monggo kita membantu untuk rekan tani yang masih kesulitan dalam penanaman bawang merah. Saya pamit, saya Doni dari Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.